Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan ujian praktek PKN Prolog dengan saya Azhara Hatta Devina. Saya Dialdinova. Saya Azrin Divorgi Sukita. Karakteristik negara Indonesia. Negara Indonesia mempunyai luas wilayah daratan yakni 1.922.570 km persegi dan luas perairan sekitar 3.257.483 km persegi. Sedangkan jumlah pulau yang dimilikinya ada sekitar 17.504 pulau dengan 6.000 pulau adalah pulau yang tidak berpenghuni. Secara astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan berada di antara 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Selain itu, Indonesia berbatasan dengan beberapa negara dan wilayah perairan. Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam yakni sekitar 87% dan menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Pemerintah Indonesia juga mengakui 5 agama selain Islam antara lain Protestan 7%, Katolik 3%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, Konghucu dan lainnya 0,5%. Ekonomi negara Indonesia. Di bidang ekonomi, Indonesia telah mengekspor hasil tambang berupa gas alam ke beberapa negara dan menjadikan Indonesia sebagai pengekspor terbesar kelima di dunia. Tidak hanya itu saja, Indonesia juga melakukan ekspor terhadap hasil pertanian seperti beras, kopi, rempah-rempah, dan karet. Pendapatan negara terbesar berasal dari sektor jasa dengan menyumbang sebesar 45,3%. Kemudian disusul oleh sektor industri 40,7% dan pertanian sebanyak 14%. Bahkan Indonesia telah menjadi kerjasama dengan beberapa negara terkait perdagangan dan negara tersebut yakni Malaysia, Singapura, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia. Konflik yang terdapat di Indonesia. Bupati meminta Forkopimda Sumedang untuk antisipasi konflik sosial dampak tol Cisumdawu dan gudang obat keras ilegal. Termasuk penanganan konflik sosial di Kabupaten Sumedang dapat mengantisipasi dan mewaspadai berbagai macam potensi konflik di tengah masyarakat. Doni mengatakan tim yang terdiri dari unsur forum komunikasi pimpinan daerah Forkopimda ini harus lebih mewaspadai proteksi konflik, terutama dampak sosial dari proyek tol Cisumdawu dan adanya pabrik obat keras ilegal yang sebelumnya telah digerebek oleh jajaran Polda Jawa Barat. Doni menuturkan ditemukan gudang obat keras ilegal di Paseh menjadi mengingat bagi kita semua untuk tetap waspada dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Ia mengatakan untuk segera berkoordinasi dalam melakukan hal-hal mencurigakan di tengah masyarakat. Ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk membangkitkan kembali wajib lapor 1x24 jam dan ronda camat, kepala desa hingga ketua RT atau RW. Dibantu Babinsa dan Babikam Timmas harus peduli dengan lingkungannya sehingga bisa mendeteksi dini hal-hal di luar kewajaran. Ujar Doni kepada Kompas.com usai memimpin rapat online penanganan konflik sosial. Selain itu, kata Doni, adanya pembangunan mega proyek tel Cilewunyi, Sumedang, Dawan juga harus lebih diwaspadai karena rawan terjadi konflik sosial. Kita harus bisa mendeteksi konflik sosial dampak dari masalah tol ini. Kita ingin proses ganti rugi pembebasan lahan berjalan paralel dengan pembangunan konstruksi sehingga bisa selesai akhir tahun 2021 ini, tutup Doni. Doni menyebutkan terkait percepatan pembangunan tol Cisumdawu ini, ia telah menandatangani surat keputusan tentang percepatan penyelesaian tanah khas desa yang ditandatangani oleh tim khusus. Pembangunan lahan pasti dibayar, tinggal menunggu waktu. Juga tanah wakaf bisa terus diakselerasi dengan bantuan dari Kementerian Agama Kantor Sumedang. Doni menambahkan dampak sosial pembangunan Waduk Jati Gede juga hingga saat ini masih menyisakan masalah. Masalah itu yakni gugatan yang dilakukan warga terdapat dan saat ini proses hukum masih berlangsung di Pengadilan Negeri Sumedang. Kalau betul-betul hak warga terdampak, tentu harus dibantu. Kita upayakan bagaimana hak warga Sumedang ini terfasilitasi dengan baik, kata Doni. Positif terjadinya konflik. Berikut ini beberapa sisi positif dari terjadinya suatu konflik di dalam masyarakat. Di antaranya, 1. Solidaritas semakin kuat. Adanya sebuah konflik antar kelompok membuat individu di dalam kelompok semakin kuat membela kelompoknya. Adanya konflik antar kelompok
membuat individu di dalam kelompok semakin kuat membela kelompoknya. Adanya suatu konflik yang melibatkan antar kelompok membuat anggota kelompok memiliki rasa solidaritas yang semakin kuat. Hal ini terjadi karena masing-masing kelompok merasa memiliki identitas yang sama dan sama-sama untuk menghadapi ancaman dari luar kelompok. Aspek kehidupan. Konflik yang hadir di masyarakat bisa memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas untuk ditelaah. Penetapan UU dilakukan dalam sebuah rapat yang dimana terdapat penelaahan yang bisa memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan. Hal itu dilakukan untuk semakin memperjelas dan juga mempertajam kesimpulan untuk memperkuat undang-undang tersebut. Adanya konflik yang terjadi antar kelompok membuat anggota kelompok semakin kuat karena adanya rasa kesatuan untuk menghadapi ancaman. 3. Penyesuaian norma dan nilai. Konflik yang terjadi di masyarakat memungkinkan adanya penyesuaian terhadap norma dan nilai, serta adanya hubungan sosial dan kelompok sesuai kebutuhannya. Terjadinya kelompok bisa membuat kesadaran masyarakat terhadap norma dan nilai semakin membaik. 4. Menciptakan kompromi baru. Suatu konflik yang melibatkan kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan seimbang bisa memunculkan sebuah kompromi baru. Kompromi ini bisa mengubah ke hal-hal positif adanya kerjasama antar kelompok. Berapa sisi negatif yang bisa terjadi karena konflik dalam suatu masyarakat? Di antaranya 1. Letaknya kesatuan kelompok. Konflik yang terjadi antar anggota kelompok yang sama bisa menyebabkan timbulnya keretakan kesatuan. Hal ini membuat setiap anggota tidak lagi mempercayai anggota lain, di mana parahnya bisa membuat suatu kelompok bisa hancur. Adanya konflik bisa berdampak positif terhadap kesadaran masyarakat kepada norma dan nilai. 2. Perubahan kepribadian. Suatu konflik yang terjadi antara anggota kelompok juga bisa membuat munculnya perubahan kepribadian dalam diri individunya. Perubahan kepribadian ini terjadi karena adanya konflik yang melibatkan antar individu kelompok sehingga individu yang tadinya memiliki pandangan yang sama. 3. Hancurnya harta benda. Konflik yang melibatkan antar kelompok bisa membuat dampak yang luar biasa, baik bagi kelompok maupun individu yang ada di dalam kelompok. Dampak tersebut bisa berupa hancurnya harta benda dan yang paling parah yaitu timbulnya banyak korban jiwa akibat konflik. 4. Munculnya dominasi kelompok. Konflik yang melibatkan dua kelompok yang berbeda bisa berdampak negatif bagi kelompok yang berkonflik. Hal tersebut bisa memunculkan dominasi kelompok dari yang memenangi konflik terhadap kelompok yang kalah dan membuat kelompok yang kalah bisa sengsara. Untuk menjaga keberagaman di Indonesia agar semakin menjadikan Indonesia sebagai negara maju di masa depan, 1. Saling menghargai. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai. Dengan saling menghargai, maka akan memberikan manfaat yang baik, serta tidak terjadi permasalahan yang memang tidak diperlukan. Tidak ada manfaat dari permasalahan yang terjadi. Sebaliknya, jika saling menghargai satu sama lain, maka akan sangat bermanfaat. Cobalah untuk bisa menghargai baik agama, suku, ras, dan golongannya. Jangan jadikan hal tersebut sebagai perbedaan yang mendalam. Justru sebaiknya bisa digunakan untuk membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mencintai keberagaman. Dimanapun Anda berada, tetaplah memiliki rasa untuk bisa saling menghargai. 2. Membantu satu sama lain. Sejatinya, manusia merupakan makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lainnya, termasuk dalam hal menjalin keberagaman di Indonesia. Dengan membantu satu sama lainnya akan memberikan efek yang sangat besar. Terlebih, sama masyarakat Indonesia memang seharusnya melakukan hal ini. Seperti saat terdapat musibah, maka bisa membantu satu sama lainnya. Bersikaplah baik untuk tetap membantu lainnya. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk tidak membantu, tetapi tetap berikan bantuan yang memang bisa bermanfaat untuk digunakan. Hal ini akan membuat pola kehidupan yang lebih baik. 3. Tidak saling menjatuhkan. Bagaimana mesti seorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan, terutama untuk membuat keberagaman di Indonesia tetap berjalan. Di negara yang lainnya tentu tidak memiliki keberagaman yang begitu banyak. Memang tugasnya masyarakat Indonesia saat ini cukup berat karena harus menjaga keberagaman ini agar tetap lestari. Sebenarnya hal tersebut berat jika dilakukan sendiri. Sebaliknya, jika dilakukan bersama-sama tentu tidak. Justru akan sangat menyenangkan untuk dilakukan. Mulai dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Buat lingkungan masyarakat yang nyaman, tentram, dan aman. Kemudian, sampaikan kepada saudara yang lainnya bahwa hal ini penting untuk dilakukan. 4. Saling menjalani kebersamaan.
baik dalam kondisi susah maupun senang. Maka bisa untuk tetap menjalin kebersamaan. Jangan biarkan saudara yang di sana sedang susah maka tidak diberikan bantuan yang sesuai. Harus diberikan penanganan yang memang tepat. Padahal saat ini sudah begitu banyak akses yang bisa dilakukan untuk tetap menjalin kebersamaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.